Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Para habaib sedaya ingkang kula hormati, kula tresnani, kula miyaken khususipun Sahibul Barakah, Sahibul Fadilah, wa Sahibul Barakah Al-Habib Zain Barun ingkang kula hormati, kula njenengan sedaya panjenenganipun Sahibul Fadilah wal Barakah Al-Habib Ahmad Barkuan ingkang miyaken para kiai-kiai kadang karawuh langkung-langkung Bapak Kiai Haji Muhammad Rafi ingkang hormati, saha kiai lainipun ingkang miyaken Sahibul Hajah yang terhormat Bapak Haji Soleh, sekeluarga yang kami muliakan. Hadirin hadirat yang kami hormati, Mbah Soleh mendatangkan habaib-habaib sholihin, ulama-ulama wonten cinta pada orang soleh itu modal pertama untuk punya anak yang soleh. Jadi modal untuk punya zuriyah salihah, zuriyah thayyibah itu cinta pada orang soleh-soleh. Dulu itu Nabi Zakaria sudah Nabi mengidolakan Siti Maryam, sehingga cerita masyhur di Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria itu yang apa itu namanya, setiap harinya yang beri makanan Siti Maryam Nabi Zakaria, tapi setiap masuk ke kamarnya di panggung tidak ada yang bisa masuk ke kecuali Nabi Zakaria. Terus setiap masuk mihrab umah kamar panggung yang tidak bisa masuk kecuali Zakaria, karena tangganya diambil kalau sudah naik. Itu setiap masuk ada makanan, yang makanannya aneh-aneh. Musim kemarau ada buah-buahan musim hujan, kalau musim hujan ada buah-buahan musim kemarau. Di situ kagum mengagumi Nabi Zakaria, ngagumi, tanya, qala anna laki hadza, ini dari mana ini makanannya aneh-aneh, dari mana? Dijawab oleh Siti Maryam, qalat huwa min indillah, makanan langsung dari Allah Ta'ala. Jadi makanan laduni.
Jadi ada rezeki laduni di Al-Quran dikatakan rizqum min ladunna, ada ilmu laduni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, semoga kita semua mendapat dua-duanya. Allahumma rezeki laduni dan ilmu laduni, amin ya rabbal alamin. Setelah demikian Nabi Zakaria mengidolakan Siti Maryam, mengagumi karomanya Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Disitulah ketika Nabi Zakaria setiap masuk kamarnya Siti Maryam ada makanan yang aneh, itu hunalika da'a Zakaria rabbah, berdoa Nabi Zakaria pada Tuhannya. Isi doanya qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berilah saya rabbi habli min ladunka, dari isimu dzurriyyatan thayyibah. Semoga kita cinta orang soleh-soleh ini, para habaib solihin ini, cinta kita pada habaib yang soleh-soleh ini punya zuriyah thayyibah. Allahumma amin ya rabbal. Innaka sami'ud du'a. Baru donga fanatathul malaikatu, Masya Allah, langsung undang-undang malaikat. Fanatathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab, sedang sholat di mihrab. Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab, jawaban langsung, annallaha yubashshiruka bi Yahya, sungguhnya Allah beri kabar kepada kamu bi Yahya, dengan nabi namanya Yahya. Yang Yahya ini, Nabi Yahya ini punya sifat-sifat seperti sifat Maryam yang diidolakan, yang dibanggakan. Apa tadi? Qalat huwa min indillah. Pertama sifat yang dikatakan musaddiqan bi kalimatin minallah. Jadi kalau kita ngidolakan orang alim, orang soleh, insya Allah punya anak alim soleh. Amin Allahumma amin. Ini Nabi Zakaria mengidolakan Maryam yang tadi karomah katakan anak laki hadza, qalat wa min dillah, punya anak Yahya. Pertama kali sifat musaddiqan bi kalimatin minallah. Maryam orang terkenal, so anakmu juga terkenal, wa sayyidan, orang besar juga. Maryam orang besar, anakmu orang besar. Wa hasuran, karena situ Maryam tidak kawin, so anakmu tidak kawin juga. Mengidolakan orang yang tidak kawin juga tidak kawin. Beda mengidolakan orang yang seneng kawin, so bojone anaknya seneng kawin. Masya Allah. Ada bonusnya, bonus. Karena perempuan tidak ada nabi. Bonusnya wa nabiyyam minas sholihin. Ya salam. Nabi minas sholihin. Ada bonusnya. Mendapat anak seperti yang diidolakan, ada bonus wa nabiyyam minas sholihin. Wah, bonusnya lebih mahal daripada yang diidolakan. Wa nabiyyam minas sholihin. Semoga kita punya anak yang soleh-soleh semua, berkah para habaib yang soleh-soleh, ulama yang soleh-soleh, kita mencintai beliau-beliau, muka-muka anaknya soleh-soleh. Allahumma amin ya rabbal. Itu waktu berdoa, umurnya Zakaria sudah 100 tahun, istri sudah 80 tahun.
doa mustajab kagum. Bilang qala Rabbi anna yakuni gulam. Duh Tuhanku, mosok saya bakal punya anak laki. Anna yakuni gulam waqad balaghani al-kibaru. Saya sudah tua. Waqad balaghani, betul-betul sampai pada diriku apa al-kibaru, tua. Saya sudah tua. Wa mraati akhir, sedangkan istri saya itu mandul. Istri saya sudah 80 tahun, saya 100 tahun. Rabbi anna yakuni ulam wa qad balaghani al-kibaru wa mraati akhir. Qala rabbi anna yakuni ulam wa qad balaghani al-kibaru wa mraati akhir. Dijawab Allah, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Tadi kamu mengagumi Maryam yang dicintai oleh Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki Allah. Masya Allah. Jadi ada orang soleh-soleh kita idolakan, minta pada Allah, minta anak soleh, jangan dihasuti. Ini umumnya saya ingin orang soleh malah dihasuti. Bahaya. Kita cintai Habib Zain orang soleh, semoga kita anak soleh. Habib Ahmad Arbalkan orang soleh, semoga kita anak yang soleh. Jangan dihasuti. Ini umumnya saiki ini orang wong soleh kondang dihasuti. Nah, Masya Allah. Semoga kita mencintai dan menghasuti. Allahumma amin. Kesusu, tergesa-gesa si Zakaria, kepingin anak soleh. Qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, bila tanda-tanda kalau saya punya anak soleh. Bila tanda-tanda kalau saya punya anak. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salah ayyamin ila ramza. Tanda-tandane kamu punya anak, kalau kamu sudah tidak bisa bicara 3 hari kecuali tuding-tuding isyarah. Kalau demikian alamat istrimu hamil. Ya salam. Itu sudah ada nama, predikat, jabatan. Demikian masih ada syarat punya anak soleh. Dari pertama mengidolakan anak soleh, tidak ada syarat lagi. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Harus zikir yang banyak. Pengen anak soleh mah gaple wae angel. Iya. Pengen anak soleh banyak zikirnya. Wadhkur rabbaka katsira, banyak zikirnya pada Allah. Wasabbih, baca tasbih bil asyi wal ibkar, sore pagi selalu baca tasbih. Senang orang soleh, mengidolakan orang soleh, banyak zikirnya, banyak tasbihnya, sore pagi insya Allah baru anak soleh. Semoga kita ahli zikir, ahli tasbih. Amin amin. Anak cucu kita soleh solehah. Allahumma amin ya rabbal. Terus yang enak tasbihnya. Tasbihnya itu yang apa enak? Itu Nabi Yunus. Itu di kampungnya kurang dipercaya sama kaumnya. Meninggalkan kampung halamannya. Terus numpak perahu, naikin perahu, tiba-tiba terlalu penuh perahunya. Diundi, yang kena undian dibuang di laut. Bagaimana? Fasahama fakana minal mutadin.
terus di laut itu baca tasbih, dimakan ikan yang sangat besar, mujahadah. Karena ukake wong mujahadah nek susah-susah mujahadah. Nek rada seneng-seneng lo ke mujahadah. Karena ukake nek wong susah yo do mujahadah. Ngoten nggih. Ini aja muga-muga ya seneng walaupun tidak susah, muga-muga seneng mujahadah. Allahumma mujahadah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di perut ikan gelap gulita, gelapnya perut ikan, gelapnya air, gelapnya malam, fidrumat, beberapa kegelapan, munajat pada Allah dan khitab la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang hak kita sembah kecuali kamu Allah, subhanaka, maha suci kamu, inni kuntu minadh dhalimin, tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya, mengakui dia yang zalim. Jadi doa kalau kepingin mustajab, ojo seneng nyalahke wong, ning nyalahke awake dhewe. Donga nek pengin mandi dungane, ojo seneng nyalahke wong liya, ning nyalahke dhewe. Ojo ngarani wong liya zalim, ning ngarani awake sing zalim. Inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Akhirnya karena yang dimakan tidak busuk, mujahadah siang malam, akhirnya minggir si ikan, langsung si ikan diisingke wis aja di pinggir laut, ngeringkuk dewean. Karena panas, Allah numbuhkan satu pohon, wambatna alihi syajaratan yaqtin. Allah nukul kewit yaktin. Monggo. Ini pohon cepat besar untuk naungi Nabi Yunus. Wambatna alihi syajaratan yaqtin. Terus ada kijang. Kijang ini punya anak, entah enggak, malah hasil ngerasemi. Cowok-cowok ngerasemi. Air susu tidak diminum, boleh ngerasemi. Nabi Yunus itu disusoni kita. Disusoni oleh kita, susu kita. Untung tuh katanya merem. Nek melek puluh lakang kita ngeraduyan. Enggak mau musuh kita. Entah merem, entah melek, walhasil musuh kita. Emput sampai sehat. Kan tadi berapa malam, berapa hari enggak makan. Sanyusu kita sehat. Bisa jalan-jalan. Akhirnya ketemu orang kampung Nenwa, kampungnya Nabi Yunus. Loh, kamu Yunus? Iya. Katanya kamu sudah dibuang di laut. Ya walaupun dibuang di laut, kalau Allah belum menghendaki saya mati, tetap tidak mati. Kelihan keramatnya, kelihan mukjizatnya Nabi Yunus, bagaimana Allah warsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Allah mengutus kepada Nabi Yunus kepada orang 100.000 atau lebih berbondong-bondong masuk Islam. Berkah mujahadah di dalam perut ikan. Betul-betul punya keyakinan tidak ada yang selamatkan kecuali Allah. Akhirnya orang-orang takut, orang-orang tunduk, orang-orang iman dengan Nabi Yusuf.
Kata ulama, sebagian ulama mengatakan ini ayat kalau dibaca 313 setiap hari, yang anaknya tidak patuh sama orang tuanya, insya Allah patuh sama orang tuanya sehingga jadi anak yang soleh. Allahumma amin. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.